Idza balagha ma'un najisun kullataini walam yataghayyar fatahara. Seandainya air yang terkena najis itu digabung jadi dua kulah, kagak berubah rasanya rasa air, warnanya warna air, baunya bau air, fatahara, maka air itu masih jadi suci lagi. Bisa buat wudu, bisa buat mandi hadas besar. Ada air seember kena kecipratan kencing, ada 10 ember, jangan dibuang. Satuin, masukin di dalam bak, jadi dua kulah. Air itu kalau emang gak berubah warna, rasa, dan baunya, maka itu air menjadi suci. Maksudnya gimana saudara? Saya merasa di rumah sendirian kayak air mutanajis. Kita bersatu, kita bersilaturahim, kumpul dengan orang-orang soleh, kumpul dengan guru-guru kita kayak air bersih. Mudah-mudahan dengan kumpulnya kita, bersatunya kita di DMI, mudah-mudahan kumpulnya kita sore hari ini menjadi perkumpulan yang suci, yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Bicara persatuan dan kesatuan dan masjid, 2 poin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sukses menjadikan Madinah, kota Madinah Al-Munawwarah, Madinah Al-Mubarakah. Salah satu komponennya adalah persatuan dan kesatuan, yang kedua masjid. Apa maksudnya? Rasul ketika hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, persatuan dan kesatuan atau kekompakan itu terasa. Antara yang tua sama yang muda, kompaknya luar biasa. Kita lihat yang tua bagaimana Abu Bakar As-Siddiq mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk hijrah ke Madinah. Bagaimana yang muda Sayyidina Ali ngikut apa arahan orang tua, apa? Tidur di atas kasur Rasul. Biar orang-orang algojo kafir Quraisy menyangka bahwasanya ada Nabi Muhammad di atas kasur, padahal Sayyidina Ali. Kompak, bersatu, Rasul selamat, akhirnya bisa hijrah ke kota Madinah. Yang kedua, apa yang Rasul bangun pertama kali ketika nyampe di kota Madinah? Yang dibangun bukannya pasar, yang dibangun bukan pemerintahan, yang dibangun bukannya sungai, tapi yang pertama dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah masjid. Masjid apa namanya? Masjid Kuba. Yang pertama kali dibangun oleh Rasul. 2 poin yang menyebabkan persatuan dan kesatuan dan masjid punya hubungan yang erat untuk menjadikan kota Depok yang maju, berbudaya dan sejahtera. Bagaimana kondisi kita? Memang penting. Untuk apa? Yang pertama, jaga persatuan dan kesatuan. Orang Indonesia kalau mau dipecah rada susah Pak sebenarnya. Kenapa? Penelitian di luar negeri mengatakan orang Indonesia itu paling kuat silaturahimnya, paling kuat persatuannya. Apa dasarnya? Orang Indonesia demen kumpul. Betul apa enggak? Lah kita mah modal kopi sama rokok sebatang juga datang. Ya bener ya? Kumpul-kumpul, ada apaan? Kopi doang. Kopi doang, padahal makanan nggak ada. Kumpul aja. Apa yang diomongin? Apa aja yang diomongin? Itu yang susah, bikin susah pecah. Lah kita mah apa juga kumpul. Ada orang meninggal kumpul apa kagak? Ada orang lahiran kita akikahan kumpul. Ada orang istighosahan kita kumpul. Makanya kumpul begini. Ini menjadi pemerkuat. Ini menjadi pemersatu yang nggak bakal kita bisa pisahin. Orang-orang luar melihat, oh DMI Kota Depok kompak-kompak. Udah silaturahim kita enak, kumpul kita enak, berkah lagi kita. Makanan juga kita makan, kopi ya tinggal ngambil. Ini kan jadi keberkahan kita. Dengan silaturahim kita jadi kompak, kita jadi kuat. Makanya ini yang dibilang ukhuwah. Ada ukhuwah insaniyah, ada ukhuwah watoniyah. Yang paling ada ukhuwah Islamiyah, paling kecil ukhuwah DMI-yah. Betul enggak? Lah iya, kalau udah jasnya DMI ya. DMI mana? Kecamatan Tapos. Wah yaudah, WA. Ustaz Budi, ketua DMI Kecamatan Tapos. Saya besok mau ke Masjid At-Thohir. Wah iya. Kata Ustaz Budi, saya juga belum kesana. Sama aja kan. Ya kan? Setidaknya kalau udah ukhuwah DMI ya, itu saudara kita. Yang namanya saudara, berantem, menang jadi bara, kalah jadi abu, kagak ada manfaatnya. Tapi kalau saudara, susah, senang, bahagia, kita sama-sama, alhamdulillah. Tapi ini jangan jadi dalil ya. Ini besok pada datang minjem duit romannya ini.
Ukhuwah maksudnya persaudaraan. Kita harus kuat dengan persatuan dan kesatuan ukhuwah DMII di Kota Depok. Insya Allah Kota Depok menjadi kota yang maju, berbudaya dan sejahtera. Amin ya robbal. Dan masalah-masalah masjid memang banyak yang harus kita selesaikan bareng-bareng. Kemarin Ramadan masalah banyak. Jangankan di kita orang tua, anak-anak juga banyak Pak. Bener, anak-anak dilarang ke masjid. Jangankan ke masjid, sampai dia dilarang bangunin sahur, bikin lagu Pak. Bangunin sahur diomelin, kagak dibangunin kesiangan. Sahur tuh lagunya begitu ya. Siapa yang ngomel kira-kira? Ya ngomel kan biasanya yang ada di DKM. Kata yang DKM, ya bener Ustaz, kalau anak ke masjid boleh. Yang bikin anak ke masjid bercanda emang kenapa? Anaknya ke masjid, bapaknya kagak. Betul apa kagak? Ini mah orang masjid semuanya ini. Ya orang DMI. Itu yang pertama, kekompakan, persatuan dan kesatuan kudu kita jaga. Kenapa? Kalau kita saudara, berantem menang jadi bara, kalah kita jadi abu. Dan kalau kita berantem, yang malu siapa? Yang malu kita juga. Yang kedua, dalam rangka memakmurkan dan dimakmurkan masjid. Ini udah konsep agama. Orang yang memakmurkan masjid pasti dimakmurkan. Orang yang ngurusin masjid pasti bakal berkah. Ini udah konsep agama, suka tidak suka. Orang ngurusin masjid, hidupnya lebih berkah.